Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stovia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Pertama, kita disuruh untuk membuat proyek pemetaan manajemen risiko dengan mengambil sampel satu perusahaan. Di sini saya membuat perusahaan yaitu PT Hanania Label. Dengan latar belakang yaitu PT Hanania Label yang merupakan sebuah perusahaan industri yang belum pernah melakukan pemetaan manajemen risiko, maka untuk optimalisasi perusahaan agar kinerja lebih aman, efektif, efisien, dan minim risiko, maka perusahaan akan melakukan proyek pemetaan manajemen risiko. Perencanaan yang dilakukan yaitu pertama, kita harus menentukan tujuan proyek. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risk event dan risk agent operasional PT Hanania Label. Yang kedua, menentukan penanganan risiko dan merancang formula penanganan risiko dan pengendalian risiko di PT Hanania Label. Yang ketiga, menciptakan PT Hanania Label yang memiliki pemetaan manajemen risiko yang terkendali sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Manfaat proyek, yaitu pertama memberikan informasi mengenai risiko yang penting yang akan terjadi pada Hanania Label, pada PT Hanania Label. Yang kedua, yaitu memberikan analisa mitigasi penanganan risiko yang dapat dilakukan serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menangani risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu menciptakan PT Hanania Label yang efektif, efisien, dan minim risiko, karena risiko telah dipetakan. Ruang lingkupnya yaitu risiko akan diidentifikasi, yaitu risiko operasional yang ada di PT Hanania Label, dan kemudian dilakukan identifikasi sampai dengan penentuan penanganan risiko. Sedangkan untuk monitoring dan controlling tidak dilakukan, karena hanya dalam bentuk usulan pelaksanaan. Untuk tim proyeknya, yaitu ada ketua tim, manajer proyek, analisis bisnis, analisis aplikasi, analisis jaringan, tim operasional, dan tim SDM. Untuk rencana komunikasinya, yaitu melakukan rapat berkala dengan pemangku kepentingan dan pengembangan sistem. Yang kedua, melakukan implementasi, pengujian, dan evaluasi secara berkala. Dan yang ketiga, yaitu melakukan dokumentasi laporan proyek. Untuk tahap berikutnya, yaitu identifikasi. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko bisa dimulai dengan mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Identifikasi bisa dilakukan dengan melihat asal dan problemnya, yaitu pertama analisis sumber. Bisa berasal dari risiko internal dan risiko eksternal. Yang kedua adalah analisis problem risiko yang berhubungan dengan kekhawatiran. Tahap selanjutnya yaitu analisis risiko, yaitu terdiri dari dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada analisis kuantitatif, dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko menggunakan angka. Dan pada analisis kualitatif, dengan melibatkan pengukuran dan penilaian risiko dengan data numerik, dan menilai risiko menggunakan skala rendah, sedang, dan tinggi. Tahap yang berikutnya yaitu respon. Risk response planning merupakan proses yang dilakukan untuk meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang diterima. Secara umum, teknik yang diterapkan untuk menangani risiko dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu menghindari risiko, redukasi risiko atau mitigasi risiko, dan menerima risiko, dan terakhir transfer risiko. Dan pada proyek manajemen risiko ini, respon yang digunakan adalah dengan menghindari risiko dan melakukan mitigasi risiko. Tahap selanjutnya yaitu monitoring dan kontrol. Melakukan monitoring dan kontrol dari risiko-risiko yang telah diidentifikasikan dan diketahui yang selanjutnya akan dilakukan pemantauan terhadap implementasi dan risiko, serta controlling terhadap manajemen risikonya. Controlling yang dilakukan juga berupa pembuatan kebijakan dan prosedur, pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang dan pemisahan fungsi, serta supervisi atasan. Aktivitas pengendalian hendaknya terintegrasi dengan manajemen risiko, sehingga pengalokasian sumber daya yang memiliki organisasi dapat menjadi optimal. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu analisa manajemen risiko dengan risiko utama yang dapat timbul dan rekomendasi langkah-langkah spesifik yang dapat diambil. Risiko utama
Dari PT Hanania Label, yaitu pertama ada risiko keuangan, yaitu fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak variabel makro. Maka rekomendasi yang saya sarankan adalah melakukan perancangan anggaran di awal untuk menyisihkan anggaran yang akan digunakan dalam proyek, sehingga ketika risiko keuangan muncul bisa segera diatasi. Yang kedua adalah risiko operasional, yaitu potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem. SDM, yaitu keselamatan kerja dan kesehatan pegawai, teknologi, atau faktor lainnya. Rekomendasi yang saya berikan adalah melakukan analisis resiko operasional dengan menganalisis kebutuhan sistem, kebutuhan SDM, dan menyiapkan SDM yang cukup dan memiliki jam kerja yang sesuai dengan standar. Dan teknologi selalu lakukan monitoring secara berkala untuk melihat sistem dan teknologi berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu adanya resiko strategis, yaitu resiko yang dapat mengatasi yang mempengaruhi korporat dan exposure strategi sebagai akibat keputusan strategi yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal. Usaha salah satunya yaitu perubahan kebijakan perusahaan. Rekomendasinya yaitu melakukan rapat dengan pemangku kepentingan untuk selalu up to date informasi terbaru atau perubahan yang harus diubah atau disesuaikan. Resiko yang berikutnya adalah resiko keamanan data, di mana sistem yang telah dibuat pada petahana label tidak terjaga dengan aman dan dapat terkena hack atau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rekomendasinya yaitu melakukan enkripsi data dan meningkatkan tool keamanan dan himbau kepada pegawai untuk selalu menerapkan self-awareness security dan tidak mudah mempercayai email phishing atau menginstal software-software bajakan. Untuk soal yang ketiga, seperti yang kita lihat, analisis, dan memberikan rekomendasi dari resiko-risiko yang ada pada PT Teknologi Cerdas. Yang pertama adalah resiko kegagalan implementasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko kegagalan implementasi ini adalah melakukan perancangan sistem dengan sistematis dan efisien. Yang kedua, lakukan penentuan job desk dan penjadwalan atau timeline dalam proses implementasi sistem, sehingga tim dapat bekerja dengan waktu yang dijadwalkan dan sesuai dengan job desk-nya. Selanjutnya, melakukan rapat secara rutin dengan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melakukan monitoring, uji coba, dan evaluasi secara berkala pada sistem untuk memantau perkembangan sistem. Rekomendasinya yaitu menyiapkan manajer proyek dan konsultan dalam membuat dan implementasi sistem, sehingga sistem dapat terimplementasi sesuai dengan jadwal. Rekomendasi yang kedua yaitu buat kontrak dengan pemangku kepentingan terhadap kebutuhan user dan desain awal sistem, sehingga sistem tidak sering diubah-ubah dengan tiba-tiba. Yang kedua, pada risiko keamanan data, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama menerapkan security awareness pada tiap SDM yang menggunakan sistem. Yang kedua, melakukan enkripsi dan meningkatkan keamanan sistem dengan selalu up to date dan menerapkan tools dan antivirus yang mendukung keamanan sistem. Yang ketiga, yaitu melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Rekomendasi yang saya berikan yaitu melakukan audit ISO mengenai keamanan sistem, dan yang kedua melakukan pelatihan berkala pada SDM mengenai pentingnya security awareness. Resiko yang berikutnya yaitu resiko kesalahan data dan ketergantungan pada sistem. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama melakukan verifikasi dan validasi data secara cermat dan berkala. Yang kedua melakukan recheck pada data. Yang ketiga melakukan update data pada sistem secara berkala untuk menghindari kesalahan data yang tidak up to date. Dan rekomendasi yang saya berikan adalah melakukan survei untuk mendapatkan masukan mengenai data yang ada pada sistem, melakukan monitoring data dengan melakukan pembaruan data, melakukan pencadangan dan restore data untuk menghindari kehilangan data. Selanjutnya untuk resiko keterlambatan implementasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama menetapkan jadwal implementasi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir proyek. Yang kedua melakukan monitoring terhadap perkembangan proyek yang telah dijalankan, dan rekomendasi yang diberikan yaitu mempekerjakan manajemen proyek untuk dapat membuat dan mengontrol penjadwalan proyek sehingga implementasi proyek tidak terlambat. Yang kedua, selalu rencanakan opsi lain untuk mendapatkan ganti dari keterlambatan implementasi proyek. Yang ketiga, buat kontrak dengan pemangku kepentingan untuk menegaskan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi proyek. Kemudian, untuk
Untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah manajemen risiko, yaitu pertama, dokumentasikan setiap tahap dalam perkembangan proyek. Yang kedua, diskusikan setiap perkembangan dan kendala yang ada pada pemangku kepentingan. Yang ketiga, lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan langkah-langkah telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk analisis mendalam dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan manajemen risiko, yaitu pertama, transparansi dalam implementasi dan pengelolaan risiko. Yang kedua, pertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal dalam menentukan risiko. Yang ketiga, selalu libatkan tim dan juga pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dalam hal pengelolaan risiko. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai kerangka kerja COVID-19, yaitu COVID 2019 menyediakan pendekatan holistik untuk menerapkan tingkat kontrol yang tepat di bawah kerangka payung dalam tata kelola yang ketat dan kerangka kerja manajemen. Praktik terbaik COVID bisa memberikan wawasan praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk menambah nilai. COVID 2019 merupakan salah satu framework yang banyak digunakan untuk tata kelola IT dalam sebuah organisasi. COVID 2019 adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies, merupakan kerangka kerja manajemen IT yang bisa membantu organisasi mampu mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dalam transformasi digital. COVID 2019 berfokus pada prinsip-prinsip manajemen TI yang lebih luas dan menyediakan panduan yang lebih rinci dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan nilai dari investasi TI. 5 domain pada COVID 2019 yaitu ada evaluasi, direct, and monitor, yaitu domain ini membantu memastikan bahwa mengambil keputusan dan pengawasan di bidang TI sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua ada alike, plan, and organization, merupakan domain COVID 2019, ini berkaitan dengan integrasi TI dengan strategi bisnis organisasi. Bird, occurs, and implements, merupakan domain ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan solusi TI yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada deliver, service, and support. Domain ini berkaitan dengan penyediaan dan dukungan operasi dari layanan TI yang telah diterapkan. Selanjutnya ada monitor, evaluate, and assess. Domain ini berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja TI serta penilaian kepatuhan. Prinsip-prinsip COVID 2019 yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, menyelaraskan bisnis dan TI, optimalisasi sumber daya, pendekatan terstruktur, pengelolaan risiko holistik, dan mencapai tujuan dengan pemanfaatan potensi TI. Untuk komponen-komponen yang ada pada COVID 2019 yaitu Business Goal Framework, IT Government and Management Framework, Process Framework, Government System and Component, dan Explanation and Supporting Material. Proses implementasi COVID 2019 yaitu pertama pemahaman COVID 2019, yang kedua menilaikan maturity level, selanjutnya perencanaan implementasi, kemudian implementasi, selanjutnya pengukuran dan pemantauan, dan terakhir evaluasi dan peningkatan. Selanjutnya untuk ringkasan materi, pada topik pertama dari hasil presentasi teman-teman sebelumnya yaitu mengenai peranan audit sistem informasi bagi kinerja perusahaan masa kini. Audit merupakan aktivitas independensi objektif assurance dan aktivitas consulting uang yang didesain untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan dan peningkatan operasional perusahaan. Auditor memainkan peran penting dalam memberikan jaminan dan berkaitan dengan manajemen risiko dalam organisasi. Selain itu, auditor juga berfungsi sebagai mitra solusi klien. Di dalam audit TI sendiri memiliki beberapa tujuan, meliputi evaluasi keamanan, memeriksa kepatuhan, evaluasi efisiensi dan operasional, mendukung perbaikan proses, mencegah kecurangan dan penipuan, dan perlindungan data. Dampak bagi perusahaan, sistem informasi dikatakan efektif jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan yang sesuai yang diharapkan penggunanya di perusahaan. Maka sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan audit sistem informasi, guna melihat kembali apakah sistem yang berjalan sudah tepat. Dan yang terpenting, sistem mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tata kelola perusahaan akan menjadi baik apabila audit sistem informasi dilaksanakan dengan konsisten serta manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, topik 2 yaitu identifikasi dan pengukuran risiko. Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik.
Untuk langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran resiko, yaitu pertama mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko. Yang kedua, mengukur resiko tersebut, melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, dan menentukan prioritas risiko tersebut. Selanjutnya, untuk alternatif kategori sumber resiko, terdapat konsumen, supplier, pesaing, dan regulator. Untuk teknik lain pendukung resiko, yaitu menggunakan metode laporan keuangan, menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan, analisis kontrak, catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan, serta survei atau wawancara terhadap manajer. Topik ketiga yaitu pengendalian resiko. Pengendalian risiko merupakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Fokus dan waktu yang dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan probability munculnya resiko dan mengurangi keseriusan konsekuensi resiko. Waktu pengendalian risiko dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Lingkungan pengendalian risiko yaitu berupa tindakan, kebijakan, sikap seluruh manajemen. Tujuan pengendalian risiko yaitu pertama sebagai ukuran untuk perusahaan yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dalam jangka pendek atau panjang. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko yang seminimal mungkin. Yang keempat, yaitu konsep pengendalian risiko dan ruang lingkup pemasaran. Terdapat dua metode dalam pengendalian risiko, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Resiko pemasaran merupakan kejadian buruk yang berpotensi terjadi pada kegiatan usaha dengan arah penyerahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi pasar di luar kendali perusahaan. Pada resiko pemasaran dapat dikategorikan yaitu terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pengendalian risiko pemasaran, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, yang bisa digambarkan dengan matriks kerugian, pengaruh pajak terhadap keputusan, peninjauan metode kecemasan, pengaruh kecemasan dan menentukan keputusan, objektif dan aturan pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk topik 5, yaitu perencanaan audit dengan framework COVID-5 untuk manajemen risiko dan kualitas sistem informasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan serangkaian proses kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa TI digunakan dengan cara yang aman, efektif, dan efisien. Manfaatnya membangun kepercayaan stakeholder dengan manajemen risiko yang baik sehingga meningkatkan produktivitas kinerja. COVID Framework merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk memudahkan organisasi menjalankan proses tata kelola TI. Domain COVID-5 mencakup area governance dan manajemen. Selanjutnya untuk topik 6 yaitu resiko keuangan dan resiko kredit. Berdasarkan jangka waktu, resiko keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu resiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Risiko keuangan merupakan resiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai dengan uang. Jenis-jenis resiko keuangan yaitu resiko murni dan spekulatif, resiko khusus dan fundamental, resiko statis dan dinamis. Resiko kredit merupakan kemungkinan kerugian finansial akibat kegagalan peminjaman membayar kembali pinjamannya. Jenis-jenis resiko kredit yaitu sovereign credit risk, corporate credit risk, dan retail customer credit risk. Langkah-langkah analisanya pada resiko keuangan yaitu karakter, yaitu reputasi debitur, kapital, yang merupakan pemodalan debitur, capacity, yaitu kemampuan bayar, condition, yaitu faktor eksternal debitur, dan collateral, yaitu kelayakan anggunan. Topik ketujuh yaitu analisis diversifikasi asuransi pada perusahaan asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Prinsip asuransinya yaitu prinsip of indemnity, prinsip of insurable, prinsip of subrogation, prinsip of utmost good faith, dan prinsip of contribution. Selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi asuransi adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi yang berbeda-beda, baik dari segi manfaat, pasar yang dituju,
Tujuan dari diversifikasi asuransi adalah untuk mengurangi resiko kerugian akibat ketergantungan pada satu produk asuransi saja, serta untuk meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan perusahaan asuransi. Terdapat 3 jenis diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrasi, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Selanjutnya, untuk reasuransi. Reasuransi adalah suatu proses di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang ditanggungnya kepada perusahaan lain yang disebut reassurer. Tujuan dari reasuransi adalah untuk mengurangi beban perusahaan asuransi dalam membayar klaim nasabah, meningkatkan kapasitas pertanggungan, menghilangkan ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan. Prinsip-prinsip reasuransi yaitu prinsip utama, prinsip follow the fortune, prinsip follow the settlement, prinsip net retention, dan prinsip ex gratia. Yang selanjutnya adalah asuransi vintage. Asuransi vintage merupakan jenis produk asuransi yang relatif baru yang melindungi individu, bisnis, dan organisasi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga, dengan memberikan perlindungan tambahan atas risiko yang mungkin tidak ditanggung oleh polis konvensional. Kategori vintage yaitu perbankan, investasi, dan pembayaran. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.